Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Septiawan, NIM 243103060038. Saya dari Prodi D3 Teknologi Sipil, jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Malang, PSDKU Lumajang. Di sini saya akan memberi tutorial, yaitu membuat seperti yang ada contoh di sini. Nah, ini namanya dengan menggunakan toolbar draw, yaitu ini ref code. Nah, untuk pertama-tama membuat ref code ini kita bisa menggunakan garis acuan seperti rectangle dengan ukuran 100 kali 100. Nah, kemudian kita bisa menggunakan di sini toolbar draw. Nah, di sini kalian terserah milih yang mana. Ini. Nah, terus kita klik O, klik di rectangle. Nah, ini kan bentuknya masih tidak beraturan. Nah, untuk membuat gelombang dari ref cloud ini beraturan, kita bisa yaitu dengan menggunakan ini, kita klik ref cloud lagi. Nah, untuk mengaturnya, atur ukuran dari gelombang itu kita bisa ketik A. Nah, kita atur mungkin 20 saja kemungkinan. Nah, kita coba O, enter. Nah, sudah beraturan. Nah, di sini ada yes plus no, yaitu untuk no itu kita mengarahkan arah gelombangnya itu ke luar. Nah, untuk yes sendiri arah gelombangnya itu ke dalam. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu contoh dari ref cloud ya. Nah, kita bisa coba lagi. Kita bikin RC sampingnya 200,100. Nah, kita klik shortcutnya aja ref cloud. Nah, enter. Nah, kita coba klik no. Nah, gelombangnya ada daerah dalam. Selanjutnya kita bisa coba menggunakan circle ukuran 5. Nah, kita klik shortcutnya REV, REVC, plot, enter, klik, lalu klik no. Nah, terus untuk selanjutnya yaitu dengan kita membuat seperti kontur. Nah, kontur untuk denah-denah itu kita bisa membuatnya dengan menggunakan spline, yaitu di mana itu toolbar draw itu ada dua pilihan, yaitu spline fit serta spline CV. Nah, biasanya kita menggunakan spline fit karena spline fit lebih mudah. Nah, kita coba. Kita klik sini, di sini, sini, ini. Nah, enter. Nah, spline fit ini kita bisa menentukan titik-titiknya di mana titik lengkung-lengkungannya ini sesuai dengan crosshair kita. Nah, untuk spline fit dia itu ada di tengah. Untuk dia itu harus mencet 3 kali untuk bisa membuat lengkungan. Nah, kayak sedikit aneh gitu ya. Jadi lebih enak kan pakai spline fit aja sih. Nah, kalau spline CV ini kayak kurang gitu menurut saya. Nah, terus selanjutnya kita bisa latihan menggunakan yaitu boundary. Nah, fungsi boundary sendiri itu dapat digunakan untuk membuat atau itu untuk mengukur suatu luasan gitu loh. Nah, seperti kita bikin contohnya yaitu RC RC 200 100. Nah, kita kan punya lahan ini, terus misal kita untuk bangunannya itu kayak miring-miring gitu loh. Nah, kayak tidak beraturan.
Coba kita pakai 9 saja. Peraturan seperti ini. Nah, gimana kita cara mengukurnya? Kayak mencari luasnya gitu. Nah, kita bisa menggunakan boundary. Nah, boundary lah. Kalau muncul seperti ini kita bisa klik OK. Tapi kalau kalian kelamaan bisa boundary-nya langsung enter 2 kali saja. Nah, kita klik bagian sini, enter. Nah, lalu kita klik yes. Kenapa yes? Karena kita akan membuat boundary-nya itu. Nah, sekarang bagian sini sama sini itu sudah terpisah. Nah, kenapa kok ada garis ini? Tidak usah takut sih. Nah, kita bisa menghapus saja. Nah, jadi bagian kanan sama bagian kiri itu sudah terpisah. Kita coba. Nah, ini masih ada garisnya di dalam. Nah, jadi bagian kiri sama kanan sudah terpisah. Nah, gimana kita mencari luasannya untuk daerah ya? Untuk bidang seperti ini ya, bidangnya kan tidak beraturan. Nah, kita bisa menggunakan list. Kita shortcutnya list. Nah, klik di sini, enter. Nah, gimana kita tahu luasan areanya atau luas dari bidang ini? Kita bisa lihat di sini area. Area ini luasan, yaitu luasnya 4950,5392. Nah, untuk keliling sendiri, kelilingnya itu yaitu perimeter 362,2721. Nah, kita bisa coba untuk mencari luasan bidang yang ada di kanan ini. Please enter. Oke. Terus enter. Nah, kita tahu di sini yaitu luasan dari bidang tersebut yaitu 15.049,4608 serta keliling dari bidang tersebut yaitu 525,5393. Nah, itu untuk 3 toolbar tadi kita sudah mencoba yaitu RefPlot, terus SPLine Fit, SPLine CV, terus kita bisa menggunakan yaitu boundary untuk memisahkan objek satu dengan objek lainnya. Terus kita bisa menggunakan list juga untuk mencari luasan dari suatu bidang yang tidak beraturan ini. Oke, selanjutnya kita akan membuat arsiran. Nah, seperti contoh ini, arsiran kita bikin rectangle dulu untuk mengisi arsiran dalamnya ini. Ups, salah. Nah, untuk mudahnya kita copy saja. Oke. Yang pernah yaitu arsiran solid untuk blok masif. Itu biasanya digunakan untuk arsiran kolom pada dena. Nah, untuk cara bikinnya kita bisa cari di sini edge. Nah, yaitu solid. Nah, ini kan ada pilihan dua yaitu select sama pick point. Tapi saya biasa menggunakan pick point saja karena dia langsung menutup seperti ini. Nah, enter. Nah, untuk yang kedua yaitu ANSI 32 atau arsiran data ringan. Kita aktifkan arsiran lagi di sini. Nah, kita coba menggunakan select, enter. Nah.
kita bisa menggunakan backblock supaya tidak terlalu tebal. Ini kita breakpoint saja. Nah, terus untuk ukurannya kita bisa setting misal 5. Nah, ukurannya dia bisa jadi berubah. Selanjutnya yaitu kunci 37, yaitu untuk tasram pada dinding. Ini kita cari kunci 37 ini, kita menggunakan breakpoint. Nah, seperti ini. Nah, jadi terus selanjutnya yaitu album ARBRILM, atau biasa digunakan untuk tambah data expose. Enter, kita cari ini. Nah, ini kan terlalu besar, kita bisa kecilkan. Nah, pas. Nah, untuk selanjutnya pitch, enter. Kita cari pitch. Nah, ini enter. Nah, ini kan terlalu kecil kan, kita bisa besarkan 10. Nah, enter lagi kalau sudah selesai. Untuk yang keenam yaitu arcon beton, kita cari. Nah, bentar lah, ini kenapa kok bisa kayak gini? Itu mungkin terlalu kecil ukurannya. Nah, jangan panik kalau error ini, kita bisa enter dulu terus klik lagi arsirannya. Nah, 1. Nah, sudah jadian. Nah, kalau misal PT itu kita pindah ke arsiran dulu yang bisa terlihat, soalnya itu kadang ada errornya atau bugnya. Nah, untuk yang kedua yaitu Argabun, bisa digunakan untuk paving ya. Nah, enter. Nah, ini klik. Nah, ini kan terlalu besar, bisa kecilkan menjadi 0,7. Jadi enter. Nah, untuk selanjutnya itu Arhi 1. Nah, enter. Ini klik sini, lalu besarkan ya, kita bisa kecilkan terlalu kecil 0,5 saja. Nah, kita pas. Nah, untuk selanjutnya aruf ini bisa digunakan kaca. Kita coba. Nah, aruf ini jadi beda. Kita kan butuhnya yang sudutnya itu 45 derajat miring dari kiri bawah ke kanan atas kan. Kita klik dulu, terus kita besarkan ukurannya menjadi 3 atau 2 saja. Nah, untuk mengatur kemiringannya kita bisa ke angle. Angle ini kita bisa isi 45 derajat. Nah, terus enter. Jadi dia otomatis akan menjadi dari ukuran dari arah kiri bawah ke kanan atas. Nah, untuk selanjutnya yaitu RSHKA. Itu bisa digunakan untuk genteng. Kita enter, klik, terus kita klik sini. Nah, ini kan sudah kita terlalu besar, kita bisa kecilkan 0,5. Nah, masih terlalu besar lagi 0,1, terlalu kecil 0,3. Nah, kenapa kok dia miring? Karena kan kita tadi angle-nya disetting untuk kaca ini tadi. Kita bisa kembalikan lagi ke 0 supaya tidak miring. Nah, dia akan otomatis seperti semula. Nah, untuk selanjutnya yaitu RB88. Ini juga biasa digunakan untuk genteng. Tapi kalau lebih mau realistis itu biasanya menggunakan ini RRC. Kita enter. Kita cari RB88 ini. Klik enter. Nah, selanjutnya yaitu arsen, biasa digunakan arsiran pasir. Kita enter, cari arsen.
Oke. Send. Nah ini klik. Nah, dia otomatis akan ada titik seperti pasir. Enter. Nah untuk yang kedua yaitu grass atau rumput, bisa digunakan untuk taman-taman gitu, ada rumputnya. Cari grass ini, klik sini nih. Ini kan terlalu kecil, kita bisa ukurannya menjadi 2 mungkin. Nah, bisa. Selanjutnya itu gravel atau batu kali, bisa digunakan untuk fondasi, menggambar detail fondasi gitu, seperti detail fondasi atau retaining itu biasanya menggunakan ini batu kali ini. Kita enter, kita cari ini gravel, klik. Nah ini kan terlalu kecil, kita coba besarkan menjadi 5. Bentar. Nah, untuk selanjutnya yaitu gravel atau batu kecil atau batu kerikil, sama seperti gravel, cuman ukurannya saja yang lebih dikecilkan. Kita bikin 2. Nah seperti ini, enter. Nah untuk selanjutnya itu honey, bisa digunakan untuk paving yang tapi bentuknya segi 6. Nah kita coba ini, klik sini. Ini ukurannya terlalu kecil, kita besarkan, kurang besar ya, 7. Nah enter. Nah untuk selanjutnya yaitu net, biasa untuk pola lantai atau keramik-keramik gitu. Kita enter, cari net. Nah ini net, klik. Nah ini kan ukuran terlalu kecil-kecil, kita bisa besarkan. Enter. Masih terlalu kecil, 15 lagi. Nah enter. Nah untuk yang terakhir yaitu GR Hemius. Nah biasa digunakan untuk gradasi atau kaca selain menggunakan aluf ini. Nah bisa coba ini. Ini klik. Nah enter. Nah oke, itu untuk video arsiran. Nah untuk selanjutnya kita coba bikin kusen pintu seperti ini. Nah kusen pintu ini ukurannya yaitu 5 kali 15 untuk kusennya. Untuk daun pintunya yaitu 80 kali 4 cm. Nah kita coba bikin menggunakan RC. Klik dari kiri bawah kanan atas, masukkan ukurannya 5 kali 5,15, enter. Nah untuk mencari jarak daun pintu kita bisa menggunakan PL. Klik sini, ketik ukuran daun pintunya 80. Nah kita bikin kusen yang sebelah kanan, klik sini ke atas 5,15, enter. Nah sekarang kita bikin daun pintunya. RC, klik 4,80 untuk ukuran daun pintu, yaitu tebal daun pintunya 4 cm, untuk lebarnya 80, enter. Nah untuk membuat arah bukaan pintunya kita bisa menggunakan arch line. Nah kita pilih start, center, and end. Di sini, nah kita tinggal klik di sini. Bentar. Nah kita sudah bikin yang sebelah kanan. Kita coba bikin sebelah kiri. RC, nah minus 4, minus 5,15, enter. Nah salah lagi, RC. Nah minus 5,15, enter. Nah selanjutnya kita bikin polyline untuk lebar bukaan pintunya.
80, enter. Bikin rectangle. Sebelah kiri kita dimensi 5,15, enter. Nah, kita lanjutkan bikin daun pintu dari C, masukkan ukuran daun pintu dimensi 4,80, enter. Nah, kita bikin terakhir untuk bikin arah bukaan pintu. Bikin dari sini di sini. Nah, kenapa bisa gini? Nah, karena kita kan dari klik kiri ke kanan. Nah, untuk membuat dia ada di atas, kita bisa tekan kontrol terus klik. Nah, sudah kita membuat dua arah bukaan pintu.